Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika kelas 9. Hari ini kita akan belajar refleksi pencerminan. Bagian kedua. Karena pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pencerminan untuk dua tipe pencerminan ya. Hari ini kita akan belajar beberapa tipe pencerminan. Seperti apa? Yuk lanjut. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa kalian siapkan ballpoint dan alat tulis kalian sehingga kalian bisa mencatat materi-materi apa saja yang penting untuk kalian pahami. Oke? Nah, hari ini yang akan kita pelajari itu apa aja ya? Yang pertama, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang kedua, kita akan belajar tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Yang keempat, kita akan belajar mengenai pencerminan terhadap garis Y sama dengan L. Bagaimana itu ya? Simak terus video ini. Nah, sebelum kita masuk ke 4 pencerminan tadi, Ibu ingin mengingatkan kalian tentang pencerminan minggu-minggu sebelumnya yang telah kita pelajari. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Kalian juga sudah mengerjakan tugasnya ya. Kalau kalian mengerjakan tugasnya dan nilainya bagus, pasti kalian masih ingat. Nah, pencerminan terhadap sumbu X, jika titik H, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, negatif Y. Jadi negatifnya yang tanda negatifnya berubah, yang pertama positif jadi negatif, begitu pula sebaliknya untuk Y yang awalnya negatif akan menjadi positif. Contoh 5,4 kalau dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 5, negatif 4. Kemudian terhadap sumbu Y apa yang berubah? Ya, koordinat X-nya yang berubah. Berubah apa? Tandanya berubah. Jadi X, Y menjadi negatif X, Y. 5,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka mendapatkan bayangan negatif 5,4. Sampai sini pasti kalian sudah paham kan tugas-tugasnya kan? Nah, sekarang kita masuk materi pada hari ini, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, bagaimana pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu? Kita tuliskan rumusnya. Jika titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Posisinya dibalik ya, tapi tanda positif dan negatifnya tidak berubah, hanya posisi X dan Y yang dibalik. Contoh, titik 2,3 jika diterminkan terhadap Y sama dengan X itu 3,2. Gampang kan? Begitu pula kalau titik negatif 4,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya 5, negatif 4. Sudah paham? Nah, ini Ibu akan buktikan kalau pada diagram Kartesius atau koordinat Kartesius itu seperti. Nah, baiklah. Ini kalau kita lihat dalam koordinat Kartesius ya, titik H 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X ini ya, yang warna merah ini adalah garis Y sama dengan X. Ini yang akan menjadi cermin. Dan titik H 2,3 ada di sini. Nah, apakah betul kalau kita lihat di koordinat Kartesius sesuai nggak sama di rumus? Kalau titik 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya 3,2. Kita lihat. Nah, ini benar kan? 3,2. Coba kamu lihat. Di sini kan cermin bayangannya ini. Jadi ini titik aslinya. Jaraknya sama, ke cerminnya Y sama dengan X, posisinya juga
sama di situ. Jadi sudah paham ya? Bagaimana kalau kita coba titik negatif 4,5. Nah, ini negatif 4,5 di sini ya, titik H dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Bayangannya di titik mana? 5, negatif 4. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap garis sama Y sama dengan negatif X. Nah, jika titik H, X, Y itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya posisi dibalik, tandanya juga berubah. Yang awalnya positif menjadi negatif. Begitu pula yang negatif nanti menjadi positif. Jadi posisi dan X dan Y bertukar dan tandanya juga berubah. Tandanya ini ya. Contoh supaya kalian lebih paham. Titiknya sama seperti tadi, 2,3 kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X akan menjadi negatif 3, negatif 2. Contoh yang lain, negatif 4,5 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, posisinya berubah, 5 di depan, tapi tanda 5 berubah, yang awalnya positif jadi negatif, 4-nya yang awalnya negatif menjadi positif. Nah, berikut kalau dicerminkan, kalau kita lihat pada koordinat kartesius. Kalau dalam koordinat kartesius, garis Y sama dengan min X, ini yang warna biru, dijadikan cermin. Garis Y sama dengan min X, jadi dia serong ke kiri ya, apa sih, miring ke kiri pas membelah ini bagi dua pas, jadi dia ke kiri. Sebenarnya dia Y sama dengan min X itu berkebalikan dengan Y sama dengan X. Nah, ini tadi Y sama dengan X ini sebenarnya mereka saling bertolak belakang begitu, saling tegak lurus di sininya. Nah, ini sekedar info saja untuk kalian. Jadi sekarang kita fokus ke pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Apakah sesuai dengan rumus yang ada? Nah, kita lihat 2,3 ini ya. Titiknya 2,3 sesuai di contoh kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti kita ambil lurus di sini cerminnya. Nah, maka akan ada di sini. Nah, ini adalah bayangannya. Coba, kalau kalian tarik garis ke sini, maka dia akan tegak lurus antara bayangan dan titik aslinya. Jaraknya dari cermin ke titik asli akan sama dengan dari cermin ke bayangan. Begitu pula dengan negatif 4,5. Coba kita lihat bayangannya di mana. Nah, ternyata kalau negatif 4,5 ini di sini kan, ini titiknya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, titiknya ada di sini. Nah, sesuai kan? Ini ya, jadi jelas kalau yang ada di rumus itu sesuai dengan yang ada di koordinat kartesius. Jadi kalian boleh menggunakan, ibu langsung mau pakai yang rumus, boleh langsung pakai yang koordinat kartesius, terserah ya. Nah, pencerminan yang ketiga yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Bagaimana sih X sama dengan K? Maksudnya X sama dengan K di sini, maka nilai K-nya itu akan kita rubah sesuai dengan soal yang diminta. Nah, ini ya. X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka pencerminannya, bayangannya 2 kali K dikurangi X, Y. Aduh Bu, ribet amat. Enggak ya, enggak ribet. Nanti kalian kalau sudah ada contoh pasti lebih paham. Nah, kita contoh ya. Yang pertama, titik 3,7 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Nah, di situ sesuai rumusnya 2 kali K. Maka K-nya kita ganti dengan 5. Dikurangi dengan X. Dikurangi dengan X berarti koordinat dari X ini 3. Jadi pindah ke sini. 7 tetap. Kenapa Y-nya tetap? Kan ini tetap ya, Y-nya tidak berubah.
Kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, yang berubah adalah koordinat X. Berubahnya dengan rumus ini, 2K dikurangi X. Nah, ini ya, 2 dari rumus 5, karena X sama dengan 5, K-nya ya, 5 ini, dikurangi 3. 3 adalah koordinat dari X. Sehingga kita dapatkan 2 kali 5 berapa? 10. Kurangi 3,7 tetap ya koordinat Y-nya. Kemudian 10 kurangi 3 berapa? 7. Maka bayangan dari 3,7 jika diterminkan terhadap garis X sama dengan 5 adalah 7,7. Nah, bagaimana dengan gambar koordinat kartesiusnya? Seperti ini. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah garis X sama dengan 5 ya. Garis X sama dengan 5, ini yang akan jadi cermin. Titik H 3,7 kita cerminkan terhadap X sama dengan 5. Nah, jaraknya 2 kan? Jaraknya 2. Benar, 7,7. Sudah paham atau belum? Oke. Kalau belum paham, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Sama pencerminan terhadap garis X sama dengan K dengan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini negatif 1,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, akan jadi berapa ya bayangannya? Kita ikuti rumusnya aja. X sama dengan 3, berarti K-nya 3, ya kan? Terus 2 kali K, ikuti rumus ini ya, 2 kali K, berarti 2 dikali 3. Dikurangi rumusnya, dikurangi ya. Negatif 1. Kenapa ini dalam kurung negatif 1? Karena koordinat X-nya adalah negatif 1. Jangan salah ya, jangan cuma dikurangi 1, tapi dikurangi dalam kurung negatif 1. Karena itu akan berbeda. Nah, kemudian 2 kali 3 berapa? 6. Nah, negatif baku dapat dengan negatif ketemu dengan negatif menjadi positif. Jadi 6 ditambah 1, 2-nya tetap. Koordinat Y-nya tetap. Ini ya, koordinat Y-nya tetap. Maka negatif 1,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, itu hasilnya 7,2. Gimana kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius? Nah, seperti ini. Garis X sama dengan 3, ini tadi ya, garis X sama dengan 3. Titiknya ini, negatif 1,2, kita cerminkan terhadap X sama dengan 3, otomatis bayangannya di mana? Di sini ya. Coba kalian lihat, hitung jaraknya. 1, 2, 3, 4. Sama, 1, 2, 3, 4. Ada di 7,2. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Kalau kalian belum paham, coba diulangi lagi videonya. Kalian dengarkan, kalian lihat lagi dengan seksama ya. Oke, kita masuk ke contoh kedua ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan L, supaya kalian lebih paham. Nah, ada contoh kedua, titik 5,1, titiknya tetap, kita akan cerminkan dia terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Nah, oke, koordinat X tetap ya, 2 kali negatif 3, L-nya negatif 3 ya. 2-nya rumus, dikurangi rumus 1. 1 adalah koordinat Y. Oke. Kemudian 5 tetap. 2 kali negatif 3 berapa? Negatif 6. Dikurangi 1. Oke. Nah, sampai sini berarti koordinat Y-nya berapa? Negatif 6, negatif 1. Kamu punya hutang 6, hutang lagi 1. Berarti berapa? Ya, menjadi 5, negatif 7. Jadi sudah tidak tetap lagi karena pencerminannya berubah kan, yang dicerminkan jadi menjadi 5,7. Kalau kalian lihat di koordinat kartesius, nah ini titik 5,1 ada di sini. Garis Y sama dengan min 3, cerminnya ada di sini. Maka bayangannya kamu lihat ini jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya 1, 2, 3, 4. Ada di 5, negatif
Ibu harap kalian paham ya. Kalau tidak paham bisa kalian ulang lagi. Nah, sekarang materi pencerminan sudah selesai. Jadi untuk refleksi kita sudah mempelajari 6 tipe refleksi, 2 tipe refleksi atau jenis pencerminannya. Minggu sebelumnya kalian sudah pelajari. Hari ini kita mempelajari 4, jadi sudah selesai. Nah, sekarang ini contoh soal hubungan. Tentukan bayangan titik A 3,4 jika dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian lagi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Jadi pencerminan itu boleh berlipat ya, refleksi. Bukan hanya refleksi, transformasi keseluruhan nanti boleh nanti digabung setelah direfleksikan, dirotasikan, ditranslasikan, itu boleh ya. Yang penting kalian kerjakan satu persatu, seperti soal ini. Titik 3,4 kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, diingat kalau dicerminkan terhadap sumbu X apa? Koordinat Y yang berubah, ya kan? Jadinya 3, negatif 4. Kalau bingung lihat materi sebelumnya. Kemudian hasil bayangan ini dilanjutkan pada pencerminan Y sama dengan negatif 1. Nah, maka bayangannya, ini kenapa petiknya ada 2, berarti ini bayangan kedua selanjutnya ya. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1, X-nya tetap kan, seperti yang tadi ya. X-nya tetap, yang berubah adalah Y. 2 itu rumus, negatif 1 itu L ya. Ini dipindah di sini, dikurangi rumus. Negatif 4 adalah koordinat dari Y. Paham ya? Cuma tinggal masukkan ke rumus. Kemudian ini 3 tetap, 2 kali negatif 1, negatif 2. Negatif ketemu negatif jadi positif. Negatif 2 ditambah 4. Kamu punya hutang 2, kamu bayar 4. Sisa berapa uangmu? 2, positif 2. Nah, sehingga bayangannya adalah 3,2. Oke. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih kalian sudah mau belajar bersama Ibu. Ibu harap kalian mengerti dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya. Nanti di Google Form Ibu share linknya di WA Group. Dan jangan lupa komen dengan ketik nama dan kelas kalian di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan boleh juga taruh di kolom komentar. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.